Selamat datang kembali di materi Quantum Espresso menggunakan Burai. Sekarang kita akan lanjut di penentuan sifat magnetik atau untuk melihat sifat magnetik dari suatu bahan itu dari sisi density of state dan band structure-nya. Seperti itu. Jadi ada hal yang berbeda ketika kita mengeset sifat magnetik dari suatu bahan di density of state dan band structure-nya. Jadi kalau sebelumnya kita menghitung yang tidak memiliki sifat magnetik, kita akan mendapatkan density of state seperti ini, misalkan untuk yang besi. Jadi di daerah Fermi-nya itu di sini di 0, dan ternyata dia sifatnya konduktor gitu, besi ini. Karena tidak ada gap di energi Fermi-nya ini. Antara pita valensi dan pita konduksinya itu tidak ada gap. Seperti itu. Tapi kalau kita set ferromagnetik, ternyata ada dua buah density of state, yaitu density of state yang atas dan yang bawah. Itu bisa spin up dan spin down. Tapi sebetulnya atom 1 dan atom 2 gitu, misalkan gitu, seperti itu. Nah, dari sini kelihatan bahwa si density of state-nya itu bergeser. Ada yang lebih dominan, ada yang tidak dominan gitu. Dan ini yang akan memberikan sifat ferromagnetik. Jadi yang semakin ke atas ini adalah yang dia lebih menonjol, sedangkan yang ke bawah ini yang tidak begitu menonjol. Kalau kita set antiferromagnetik, karena arah spin up dan spin down-nya itu sama, maka nanti keadaan density of state untuk spin up dan spin down itu seperti pencerminan, seperti ini gitu. Nah, biasanya kalau untuk menganalisis kita ubah atau rotasikan arah pengamatannya. Jadi kalau misalkan untuk yang paramagnetik ini seperti ini, untuk yang ferromagnetik ternyata dominan antara spin up dan spin down-nya itu dikuasai oleh yang ini, maka nanti orientasinya itu lebih ke ferromagnetik ke arah bawah, misalkan seperti itu. Karena di sini tidak begitu dominan. Jadi ciri dari ferromagnetik itu biasanya density of state-nya itu bergeser. Dia bergesernya bisa ke atas atau ke bawah. Seperti itu yang menandakan ferromagnetik. Kalau antiferromagnetik ini masih tetap sama, pencerminan saja. Jadi karena spin up dan spin down-nya sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, kalau untuk dari band structure tentunya mirip dengan apa yang tadi density of state. Ini contohnya untuk yang ferromagnetik. Jadi ada band untuk spin up dan band untuk spin down. Di sini bisa terlihat bahwa untuk yang spin down itu yang merah itu posisinya lebih atas, atau yang bergeser ke atas tadi yang di density of state-nya. Dan untuk yang biru itu yang spin up itu di bawah dari spin down-nya. Seperti ini. Jadi walaupun bentuknya mirip tapi dia bergeser antara merah dan birunya. Nah, kalau untuk antiferromagnetik, karena dia nilainya sama dan dari density of state-nya juga tadi sangat pencerminan, jadi antara spin up dan spin down itu overlap di titik yang sama. Ini sebetulnya garis biru dan garis merah kalau kita zoom itu posisinya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Seperti itu. Nah, untuk analisis density of state dan band structure cukup sekian. Itu bisa dilihat dari secara jelas bahwa dia sifatnya paramagnetik atau ferromagnetik atau antiferromagnetik atau yang lainnya, itu dari density of state dan band structure-nya juga. Terima kasih.